Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik sahabat YouTube sekalian, dalam video ini kita akan menjelaskan tanda-tanda Allah sayang kepada hambanya. Tidak ada kebahagiaan yang paling diimpikan oleh manusia selain dicintai oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai cara dan upaya kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam ibadah atau aktivitas. Hal tersebut kita lakukan semata-mata untuk bisa mendapatkan ridho, perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keutamaan ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia, terlebih lagi kenikmatan di akhirat kelak. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyuruh kepada malaikat Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril pun menyuruh kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari. Baik sahabat rahimakumullah, berikutnya 4 tanda bahwa Allah sayang kepada hambanya. Tanda yang pertama yaitu dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amal soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Sungguh sangatlah beruntung seorang hamba yang dicintai oleh Allah, karena ketika seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah meninggal dunia, maka meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya yang dikerjakan semasa hidupnya. Sahabat rahimakumullah, kemudian tanda yang kedua yaitu dipercepat sanksinya di dunia. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan segerakan sanksi untuknya. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai Allah membalasnya di hari kiamat. Tapi sahabat, ingatlah, kita tidak dianjurkan meminta kepada Allah agar dipercepat sanksinya di dunia. Walaupun salah satu tanda seseorang yang dicintai oleh Allah adalah dipercepat sanksinya di dunia, karena kita belum tentu akan sanggup untuk menghadapinya. Jadi kita tidak dianjurkan. Ada satu kisah yang mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dikisahkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah menjenguk seseorang laki-laki muslim yang sedang sakit darah sampai kurus, lemah seperti seekor burung kecil. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah kamu pernah berdoa meminta sesuatu kepada Allah? Laki-laki tersebut pun menjawabnya, ya, saya pernah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku,
apa yang kau akan siksakan kepadaku di akhirat kelak, maka segerakanlah sisaannya kepadaku di dunia. Lalu Rasulullah pun berkata, Subhanallah, mengapa kamu berdoa seperti itu? Tentu kamu tidak akan tahan. Mengapa kamu tidak berdoa, Ya Allah, berikanlah aku kebaikan dunia dan di akhirat kelak, serta berhalalah kami dari siksa neraka. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk laki-laki tersebut dan akhirnya Allah pun menyembuhkannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, mungkin dari kisah singkat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasannya siksa di akhirat sangatlah berat. Untuk itu kita tidak dianjurkan untuk meminta sanksi siksaan tersebut semasa kita hidup di dunia. Akan tetapi kita sangat dianjurkan untuk senantiasa berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga kita semua dijauhkan dari siksaan api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat rahimakumullah. Kemudian tanda yang ketiga yaitu diberikan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, tidak seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabarannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita ketahui, kesabaran dalam keimanan bagaikan kepala dengan badan, yang artinya keduanya saling melengkapi. Begitu juga dengan iman seseorang. Iman tak akan hidup dalam diri kita jikalau tidak dibarengi dengan kesabaran. Dan untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangannya. Iman dan kesabaran sangatlah diperlukan karena iblis dan bala tentaranya pun tak akan pernah diam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk karena itu, semoga kita dijadikan hamba yang dicintai olehnya. Kemudian, sahabat, tanda yang keempat adalah diberikan cobaan atau ujian. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Sahabat, musibah sebetulnya adalah ujian bagi seseorang hamba untuk menguji tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap cobaan yang dihadapi umatnya itu untuk menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Begitu juga dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik sahabat rahimakumullah, itulah 4 tanda bahwa Allah cinta kepada kita, sayang kepada kita. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diangkat derajatnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga kita diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.